Kekristenan progresif, dan ini termasuk nih mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma, kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan bicara tentang satu hal yang akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan di kalangan Kristen, yakni tentang Kristen progresif. Apakah itu Kristen progresif? Kristen progresif sebenarnya adalah gerakan yang muncul di Barat, ya, muncul di Barat sebagai anak dari liberalisme. Jadi gerakan ini muncul di era postmodernisme, dan seperti liberalisme, gerakan ini mencoba untuk melepaskan dirinya dari pokok-pokok ajaran iman Kristen. Baik itu dalam hal doktrin, akidah, baik juga dalam hal-hal yang sifatnya moralitas, hal-hal yang sifatnya normatif. Seperti akan kita lihat dari beberapa contoh apa sih ajaran mereka, yakni menekankan tentang kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada diri sendiri, kasih kepada sesama. Tetapi kalau kita pelajari, ternyata kasih yang mereka ajarkan itu sama sekali tidak biblical, sama sekali tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, sehingga membuat mereka menyimpang dari kebenaran Alkitab. Apa contohnya? Mereka misalnya mengajarkan bahwa kalau Tuhan itu maha kasih, tentu keselamatan itu tidak hanya dimonopoli hanya di dalam Yesus, di dalam keyakinan-keyakinan yang lain, ataupun di dalam pribadi manusia yang sudah melakukan kebaikan, mungkin saja mereka diselamatkan. Jadi Yesus itu bukan satu-satunya penyelamat. Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Ada keselamatan dalam keyakinan yang lain. Ada keselamatan yang bisa diperoleh oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan, kata mereka. Mereka mungkin saja diselamatkan, sehingga bukan hanya melalui Yesus. Ini salah satu ajarannya. Yang kedua, bagi mereka Alkitab itu bukan standar kebenaran yang mutlak. Alkitab itu mengandung kesalahan. Alkitab itu mengandung kontradiksi pada bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, tentu ini bukan ajaran Kristen yang sejati seperti yang sudah diletakkan dasarnya oleh Kristus sendiri, di mana para rasul itu membangun di atasnya, kemudian diteruskan oleh bapak-bapak rasuli sebagai murid-murid para rasul, dan kemudian bapak-bapak gereja dan gereja Tuhan sampai hari ini. Jadi seluruh denominasi apapun yang menerima pengakuan iman Nisia sebagai intisari, ya kan, pengakuan iman Nisia itu yang berisi intisari dari seluruh ajaran iman Kristen. Jadi secara gampang, kalau ada orang atau kelompok yang mengaku diri sebagai Kristen, tetapi ia tidak menerima isi dari pengakuan iman Nikea yang merupakan intisari dari seluruh ajaran iman Kristen, maka bisa dipastikan ia bukanlah seorang Kristen yang sejati. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya? Ada dua hal. Yang pertama ingin saya sampaikan, nanti saya sampaikan seri pengajaran tentang ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya mempersoalkan istilah. Menggunakan istilah Kristen progresif itu sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita teliti, kita pelajari satu persatu kedua istilah itu, Kristen, itu di dalam bahasa Yunani Kristianos, artinya pengikut Kristus. Bahasa Arabnya Masihiyun, orang-orang yang mengikuti Kristus, orang yang mengikuti Al-Masih. Tentu bukan sekedar percaya kepada Yesus, tetapi memiliki pengenalan akan siapa Yesus, pengenalan akan apa tujuan kedatangan Yesus. Dan ini berkaitan dengan kristologi. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kristologi adalah cabang dalam teologi Kristen yang mempelajari tentang pribadi dan karya Yesus. Siapakah Yesus? Siapakah dia seperti yang dinyatakan dalam kitab suci? Dan apa karyanya? Apa tujuan kedatangan Yesus?
Dan seperti yang ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Ia tanya kepada murid-muridnya di Kaisaria, menurut kalian siapakah aku? Kemudian berdasarkan pewahyuan Roh Kudus, Petrus menjawab, Anta huwal Masih, engkaulah Kristus, Ibnullahil Hayy, Putra Allah yang hidup. Nah, pernyataan Petrus ini yang berdasarkan pewahyuan Roh Kudus itu mengandung dua kebenaran. Yang pertama, itu menunjuk kepada hakikat Yesus, pribadi Yesus, siapakah dia. Yang kedua, menunjuk kepada karyanya, siapakah dia. Engkau adalah Mesias, Al-Masih. Mesias ini bukan sekedar menunjuk nabi-nabi, para imam, para raja yang juga diurapi di dalam perjanjian lama. Tetapi Mesias di sini yang dimaksud menunjuk tokoh eskatologis, tokoh penyelamat ilahi yang akan datang di akhir zaman seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci. Dia adalah pewahyuan diri Allah sendiri, seperti dinyatakan dengan tegas dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. En arke en hologos fil bada'il kanal kalima wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan wal kalimatu soro jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Inilah keberadaan, inilah hakikat dari Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dia adalah pernyataan diri Allah sendiri dalam wujud manusia. Inilah Mesias, inilah Sang Juru Selamat itu. Kemudian dinyatakan juga karyanya, ialah Sang Juru Selamat. Mesias itulah penyelamat seperti yang nyata dari nama Yesus. Yesua artinya Tuhan penyelamat. Ialah mukhallisul alam, ialah Sang Juru Selamat dunia. Jadi di dalam Kristus itulah satu-satunya jalan keselamatan melalui karya kurbannya, karya tebusannya di atas bukit Golgota. Seperti dikatakan Yesus sebelumnya disalibkan, ana huwat thoriq, akulah sang kebenaran, wal haq dan kebenaran, wal hayat dan kehidupan. Laisa ahadun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, ya kan? Laisa ahadun ya'ti ilal ab, yang akan datang kepada Bapa illa bi, kalau tidak melalui aku. Karena ialah yang ditetapkan menjadi jalan keselamatan melalui kurban salibnya, melalui kematiannya di atas kayu salib, menjadi tebusan bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, ini tentu sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan Kristen progresif. Meskipun mereka mengaku Kristen, tetapi ternyata kalau dikaji, kalau diteliti ajaran mereka sama sekali bukan Kristen. Karena itu tidak tepat istilah Kristen dikenakan oleh kelompok ini, oleh gerakan ini. Mereka hanya mendompleng istilah Kristen, tetapi bukan Kristen yang sejati. Ini yang harus kita perhatikan. Karena itu jangan sampai kita disesatkan oleh bermacam-macam rupa pengajaran. Berakarlah dalam ajaran kitab suci. Yang kedua, istilah progresif. Progresif artinya kemajuan. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, sesuatu yang sifatnya maju. Tetapi ajaran kelompok ini bukannya maju, malah kemunduran iman, kemunduran spiritual. Apakah yang maju? Dalam hal pengajaran tentang pribadi Yesus, mereka jelas mengalami kemunduran. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus memiliki roh wahyu sehingga mengenal siapa Yesus dengan benar. Siapakah dia? Pengenalan itu bertumbuh seiring waktu, seiring bertumbuhnya iman mereka kepada Kristus. Mereka semakin mengenal siapa Yesus. Tetapi Kristen progresif mengalami kemunduran dalam hal moralitas. Misalnya, mereka juga ketika mengakui, menerima eksistensi LGBT, itu merupakan suatu kemunduran iman, suatu kemunduran standar moralitas yang diajarkan oleh kitab suci. Bukannya menyadarkan kelompok ini untuk kembali kepada Allah sesuai fitrah penciptaan mereka semula, malah menerima keberadaan mereka. Iman Kristen mengajarkan bukan membenci orangnya, tetapi membenci perbuatannya. Kita membenci perbuatan-perbuatan orang-orang LGBT, tetapi kita mengasihi orangnya. Tetapi kelompok Kristen progresif ini menerima keberadaan mereka. Itu bukan dosa, kata mereka. Itu bukan dosa, sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Karena itu sangat tidak tepat kalau kelompok ini memakai nama Kristen progresif.
Kristen progresif bukan Kristen yang sejati, karena tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Karena itu berakarlah pada kebenaran firman-Nya, sehingga ketika angin rupa-rupa pengajaran itu berhembus kencang, Anda tidak tumbang dibuatnya, tetapi Anda teguh berakar, teguh beriman di dalam Kristus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.